Hai, bertemu lagi dengan aku Faye. Gimana kabar kalian? Di video kali ini aku mau ngebahas tentang seorang gadis yang melakukan sesuatu di luar kendali karena takut mengalami kegagalan. Sebelum ke videonya, jangan lupa ya yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih. Ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kita kenalan dulu sama Steve dan Brenda Powell, pasangan suami istri yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat, yang memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Sydney, kelahiran Desember 1997, dan anak kedua laki-laki bernama Andrew. Steve bekerja di salah satu perusahaan dan Brenda menjadi spesialis anak di Akron Children's Hospital. Sydney tipe anak yang pemalu dan tertutup, tapi pinter secara akademis. Terbukti dengan saat lulus SMA saja, dia mendapatkan gelar siswa kehormatan karena nilainya yang memang konsisten bagus terus. Sydney hanya punya satu teman dekat, namanya Lauren, teman SMA-nya. Dia memang tipe anak yang susah bersosialisasi. Dia tuh suka berdiam diri di rumah dan belajar. Nggak seperti anak-anak yang lain yang suka bermain di luar rumah. Tahun 2018, sebelum Sydney lulus SMA, Sydney dan kedua orang tuanya mulai survei beberapa kampus. Setelah memilah dan memilih beberapa kampus, pilihan kampus jatuh kepada University of Mount Union. Karena bertepatan juga nih, Sydney itu mendapatkan beasiswa kuliah di kampus itu. Setelah lulus SMA, Sydney mulai menjadi mahasiswa baru tuh di University of Mount Union. Di tahun pertama perkuliahan, semua mahasiswa baru diwajibkan untuk tinggal di asrama kampus. Sebenarnya orang tua Sydney tuh nggak tega meninggalkan Sydney karena Sydney kan tipe anak yang pemalu. Takutnya malah susah beradaptasi dengan suasana baru dan akan mengganggu belajarnya. Namun ternyata Lauren, teman satu-satunya Sydney, itu juga kuliah di sana. Jadi orang tuanya tuh lebih tenang karena anaknya tuh ada teman. Selain itu, orang tuanya juga mendownload aplikasi sejenis GPS gitu loh, agar bisa men-tracking posisi Sydney dan bisa memantau kapan saja. Singkat cerita, kampus itu kan punya website gitu ya, yang isinya itu segala informasi tentang mahasiswanya, dari info nilai mahasiswa sampai biaya UKT setiap siswa. Yang dapat mengakses website ini tuh adalah semua mahasiswa yang terdaftar di universitas, termasuk orang tua mereka masing-masing. Steve dan Brenda tuh rajin banget ngecekin website ini, tapi ngeceknya cuma jumlah bayar UKT-nya gitu loh, nggak ngecek nilainya atau beasiswanya atau kegiatan anaknya gitu loh. Karena itu orang tua Sydney tuh sudah percaya banget dengan Sydney, jadi tuh nggak ngecek kegiatan atau nilai-nilai anaknya. Karena saat teleponan tuh orang tua Sydney tuh diceritain sama Sydney kalau nilainya, kegiatannya, beasiswanya tuh aman semua gitu loh, jadi nggak usah dikhawatirkan. Lah, delalahnya pas waktu masuk bulan pembayaran UKT sekitar bulan Maret di tahun 2020, Steve mencoba untuk masuk ke website kampus itu buat ngecek lagi tuh berapa sih total biaya bulan ini gitu. Udah masuk pakai akun dan password yang benar tapi gagal terus. Ditunggu tuh beberapa jam kemudian. Pikirnya kan mungkin websitenya tuh error atau ada gangguan atau apalah gitu ya. Beberapa jam kemudian sih tuh mulai masuk lagi ke websitenya, tapi kok tetap nggak bisa. Udah tanya ke Sydney juga, mungkin passwordnya diganti. Kata Sydney passwordnya tuh nggak diganti, tetap itu aja. Akhirnya Steve tanya ke pihak kampus tuh biar lebih jelas. Dari sinilah kebohongan-kebohongan Sydney satu persatu mulai terbongkar.
Steve tuh tanya ke pihak kampus ya, nelpon gitu. Kenapa kok aku mau masuk website kampus anakku kok nggak bisa? Padahal kan juga data-data untuk login tuh juga sama gitu loh, sesuai, cocok gitu. Maksudnya tuh udah bener, nggak ada yang salah tuh. Kenapa kok tetap nggak bisa masuk, error kah atau ada apakah? Ya udah, sama pihak kampus tuh dibantu tuh ya untuk masuk atau login ke website kampus itu. Dan ternyata si Sydney tuh nggak terdaftar lagi di kampus itu sejak bulan Desember 2019. Jadi udah 3 bulan Sydney diskors dari kampus karena nilainya banyak yang kurang. Makanya aja bapaknya mau masuk ke websitenya tuh nggak bisa. Soalnya kan yang bisa masuk ke website itu kan yang terdaftar aja ya, mahasiswa yang terdaftar gitu loh. Steve tuh masih mencerna dengan situasi yang agak membingungkan gitu loh. Kayaknya aman-aman aja, kayak nggak ada apa-apa, kok langsung boom gitu. Masalahnya tuh langsung, loh kok langsung anakku diskors, kok katanya nilainya turun, padahal tuh anaknya tuh nggak cerita kalau ada masalah atau apa gitu. Dan masih bingung gitu ya, masih mencerna dengan masalah yang atau situasi yang agak mengkagetkan itu. HP-nya tuh bunyi gitu loh. Aplikasi yang tadi mirip GPS yang waktu awal masuk kampus tuh di-download sama orang tua untuk tracking lokasi Sydney itu ngirim notifikasi kalau si Sydney tuh ada di rumah. Pas dong ya. Steve juga mau tanya tuh kejelasan tentang masalah dari kampus itu. Sebelum pulang, Steve tuh nelpon Brenda istrinya untuk menjelaskan semua masalahnya. Otomatis Brenda kaget juga dong, nggak ada apa-apa, anaknya juga nggak cerita kalau ada masalah ini itu, kayak normal-normal aja, dan kok langsung katanya udah diskors dan udah keluar dari kampus juga gitu. Sama-sama bingung dan sama-sama kayak mumetnya. Ya udah, habis itu Steve dan Brenda itu membuat keputusan untuk pulang aja lah dulu ya, kita pulang aja berdua tuh, pulang aja dulu ke rumah, tanya ke anaknya gitu, ada apa dan bener atau enggak, untuk bisa lebih jelasnya gitu loh. Steve kan udah izin ke kantornya untuk pulang dulu sebentar dan diizinin. Steve tuh sampai di rumah duluan dan juga bertemu sama Sydney. Sydney kaget dong ya, loh bapaknya kok sudah di rumah, kan ini jam kerja gitu. Ya udahlah ya, Sydney kan udah ketahuan kebergok gitu loh. Sydney akhirnya cerita tuh semua masalahnya dan gimana dia bisa dikeluarkan tuh diskors dari kampus. Steve tuh di situ berusaha untuk tetap tenang dan bijak menghadapi situasi saat itu. Karena Brenda ibunya, istrinya Steve kan juga akan pulang ke rumah ya. Dan juga Steve tuh berpikir Brenda mungkin lebih ahli nih ya menangani anaknya ini tuh. Steve pun memutuskan untuk kembali lagi ke kantor dan berencana membiarkan Sydney dan ibunya itu bisa lebih deep talk gitu loh ya, biar lebih nyaman kalau mereka berdua. Tapi itu adalah keputusan yang amat sangat salah. Dari situlah kejadian tragis akan menimpa keluarga ini. Sebelum Steve pergi, Steve tuh berpesan ke Sydney kalau ibunya Brenda akan pulang sebentar lagi dan ditunggu ya. Ibumu tuh mau pulang bentar lagi, kamu nanti bisa cerita sama ibumu, ditunggu ya nak. Ya kemungkinan seperti itulah. Beberapa menit kemudian Brenda tuh sampai di rumah, tapi Steve tuh sudah pergi gitu, sudah kembali lagi ke kantor, jadi nggak ketemu di rumah gitu. Sebelum masuk ke rumah, Brenda tuh nelpon pihak kampus dulu buat memastikan atau buat nanya-nanya lebih jelasnya lah, gimana sih duduk permasalahan anaknya ini kok tiba-tiba diskors, dan juga menjelaskan apakah ada dampaknya terhadap beasiswa Sydney, apakah dicabut atau enggak gitu. Brenda juga ngechat ke Steve kalau dia tuh udah sampai rumah dan akan ngobrol berdua dengan Sydney. Berapa menit berlalu, Steve tuh penasaran dengan apa sih yang diobrolin dua wanita ini dan dapatkah solusinya untuk masalah Sydney. Ngechat lah si Steve tuh ke Brenda, nanya. Ditunggu-tunggu tuh nggak dibales juga sama si Brenda. Kok nggak dibales? Kok masa ngobrolnya belum selesai juga? Akhirnya HP-nya tuh bunyi, HP-nya tuh Steve tuh bunyi. Pas diangkat, loh kok bukan Brenda, melainkan temennya Steve yang kerja di kepolisian.
Ya, saat polisi udah sampai di rumah Sydney, polisi tuh melihat Sydney keluar dari rumah dengan berteriak-teriak histeris, nangis, dan juga tuh mencoba untuk menjelaskan situasi yang terjadi saat itu. Kata si Sydney tuh, tadi waktu Sydney dan ibunya yaitu Brenda tuh udah ngobrol, ada orang yang gak dikenal tuh masuk ke rumah gitu loh, kayak penyusup tuh masuk ke rumah. Brenda meminta Sydney untuk lari keluar rumah untuk nyelamin diri. Sydney tuh ngikutin kata ibunya. Sydney lari keluar rumah dan meninggalkan ibunya dan juga penyusup itu. Setelah beberapa waktu, Sydney tuh memberanikan diri katanya kembali ke rumah dan udah melihat keadaan ibunya tuh dalam keadaan yang sudah bersimbah merah di lantai. Saat kejadian itu, Brenda langsung dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan. Ditemukan sekitar 23 luka tusukan di seluruh tubuh Brenda. Dengan sigap, dokter melakukan semua upaya untuk menyelamatkan Brenda. Namun Brenda nggak bisa diselamatkan. Brenda harus kehilangan nyawanya keesokan harinya. Polisi pun melakukan penyelidikan atas kasus Brenda ini. Diselidiki tuh TKP rumah Brenda. Dilihat sekilas tuh memang keadaan TKP seperti ada penyusup gitu loh ya. Gorden jendela yang rusak, kaca pecah berserakan di mana-mana, perabotan berantakan, ceceran merah di mana-mana. Tapi setelah diteliti lagi, tuh nggak ada barang yang hilang di rumah itu. Polisi menduga pelakunya memang bukan berniat untuk merampok, tapi ada dendam pribadi terhadap si Brenda. Makanya barang-barangnya nggak ada yang hilang. Tapi setelah diselidiki lebih dalam lagi, dugaan itu terpatahkan dengan kejanggalan yang ditemukan oleh polisi. Semua kaca jendela yang pecah dan berserakan itu ternyata dipecahkan dari dalam rumah. Polisi juga nggak menemukan tanda-tanda pembobolan atau paksa masuk ke rumah itu. Polisi itu juga melihat ada luka sayatan di kedua tangan Sydney. Kan kata Sydney saat kejadian, Sydney itu kan kabur, harusnya tuh nggak ada luka. Nah, dari situlah polisi mencurigai Sydney sebagai terduga pelakunya. Pihak kampus juga menyatakan kesaksiannya bahwa ternyata saat Brenda menelpon pihak kampus itu, saat masih teleponan tuh ya, pihak kampus tuh mendengar ada suara pukulan yang keras banget dan suara teriakan yang nggak berhenti-henti gitu loh. Saat semuanya hening, suara pukulan dan teriakan itu udah berhenti, itu ada suara wanita yang mengangkat teleponnya dan bilang kalau ini Brenda. Namun pihak kampus itu udah tahu kalau itu bukan suara Brenda, tapi tuh ngaku-ngaku jadi Brenda gitu. Saat itulah pihak kampus langsung menghubungi polisi untuk segera datang ke rumah Brenda. Ya, itulah awal mula kenapa polisi bisa datang ke rumah Brenda dan menemukan kejadian tragis yang menimpa Brenda. Akhirnya setelah melakukan semua penyelidikan, polisi menetapkan Sydney sebagai tersangka dalam kasus Brenda, yaitu penghilangan nyawa terhadap ibunya sendiri. Namun Steve, ayahnya Sydney, membayar jaminan untuk Sydney agar tidak ditahan dulu sampai persidangan pertama dilakukan. September 2023, persidangan pertama Sydney pun dimulai. Semua bukti kejahatan Sydney ditampilkan. Namun Sydney tetap bersikukuh nggak mengakui perbuatannya. Tapi dengan semua bukti yang ada, Sydney tetap dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Gimana menurut kalian? Apa pelajaran yang bisa diambil dari kejadian kali ini? Tetap semangat ya untuk kalian semua yang saat ini dalam keadaan terpuruk, merasa gagal. Semoga lekas membaik dan berganti dengan kesuksesan di lain waktu. See you next video, bye-bye. Terima kasih yang udah menonton.